Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak itu maksudnya perbuatan. Terpuji itu maksudnya perbuatan yang baik. Nah, coba lihat gambar di sini. Dan akhlak terpuji itu ada bermacam-macam. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Ini gambar tentang apa? Ini gunung, ada pohon, ini ada gedung, banyak ya. Di sini maksudnya kita tinggal di Indonesia dan kita bisa melihat bukit kan, ada bukit, ada gedung-gedung, dan kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut. Itu termasuk nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama itu kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu bisa dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, mematuhi perintah Allah, menggunakan kalimat Allah untuk hal-hal yang baik, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selain kita perlu berterima kasih kepada Allah, kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua, guru, teman-teman kita. Sekarang kalau tahu nggak contoh bersyukur? Kalau kita ada makanan, kita harus berbagi, ya itu namanya juga bersyukur. Karena kita punya makanan yang lebih, kita harus membagikannya. Yang selanjutnya itu rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu maksudnya tidak sombong. Tidak sombong ya. Kita itu tidak boleh sombong. Misalnya kita ada baju baru, kita tidak boleh sombong kepada teman-teman dan bilang saya punya baju baru. Kita tidak boleh ya seperti itu. Itu namanya sifat yang sombong. Selanjutnya yaitu adab bersin. Pernah bersin? Gimana bersin? Ya. Kalau bersin itu ada adabnya. Misalnya kalau kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, ucapkan Alhamdulillah. Orang yang mendengar bersin, misalnya Azal bersin, yang lainnya mengucapkan Yarhamukillah. Misalnya Azal bersin, coba Hatim Alhamdulillah. Terus teman-temannya mengucapkan Yarhamukillah. Coba Yarhamukillah. Terus Azal mengucapkan lagi Yahdikumullah. Artinya itu semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Selanjutnya ada menguap. Tahu menguap? Cerita. Kalau ngantuk menguap kan? Itu namanya menguap. Kalau kita menguap itu kita harus bisa menahan diri, jangan menguap kan. Menguap mulutnya jangan dibuka tapi ditutup pakai tangan. Karena itu kalau kita menguap nanti ke depan muka orang, mungkin orang nanti mulutnya bau, ya kan? Jadi tidak boleh menguap, itu harus menutup mulut dan tidak mengeluarkan suara. Jadi kesimpulannya, orang yang berterima, misalnya kita diberi sesuatu, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan kalau kita bersyukur nanti, misalnya kita diberi uang misalnya oleh orang tua kita, itu namanya nikmat. Kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur nanti nikmatnya ditambah oleh Allah. Terus cara berterima kasih kepada Allah itu bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah, mematuhi perintahnya, menggunakan nikmatnya dengan kebaikan, berbagi kebahagiaan dengan sesama, dan yang selanjutnya itu berterima kasih kepada orang tua
kita dan menghormati mereka. Kita tidak boleh sombong ya, kita harusnya rendah hati. Maksudnya tidak membanggakan diri, tidak meremehkan orang lain, menghormati orang lain. Jadi di sini nanti Ibu ada cerita ya tentang sikap rendah hati dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Di sini diceritakan bahwa saat Umar bin Khattab pergi sholat Jumat ke masjid, tiba-tiba di samping rumah Abbas bin Abdul Muthalib, baju beliau tertumpah darah ayam yang dari arah talang ke air milik Abbas, dan Umar pun memerintahkan petugasnya untuk mencabut talang itu. Kemudian dia pergi ke rumah untuk berganti baju. Kemudian beliau pergi ke masjid untuk sholat bersama sahabat yang lain. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Jadi ceritanya Abbas sedang menyembelih 2 ayam. Ketika sudah selesai, darahnya dialirkan ke talang. Dan itu bertepatan saat Umar lewat di jalan dekat talang itu. Umar merespon sangat baik. Kata beliau kepada Abbas, "Baik, Anda nanti naik saja melalui punggung saya untuk meletakkan kembali talang air yang copot itu." Abbas pun menyetujuinya. Kemudian dipasanglah talang air kembali. Riwayat ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dalam bab Musnad Bani Hasyim pada tema hadis Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar adalah salah satu contoh akhlak terpuji, yaitu rendah hati. Bagaimana tidak, beliau sebenarnya bisa mempertahankan diri dengan otoritas yang dimilikinya untuk tidak mengembalikan talang itu, apalagi sampai mempersilahkan Abbas untuk menaiki punggungnya. Sebab kenyataan memang gara-gara talang itu beliau terkena darah sehingga harus kembali pulang. Tapi semua kemungkinan itu tidak dipilihnya. Ketika diterangkan bahwa yang membuat adalah Rasulullah SAW, maka beliau segera ingat Rasulullah, bahkan menyediakan punggungnya untuk menjadi semacam tangga buat Abbas untuk memasangkan talang kembali. Jadi di sini Umar mengajarkan kita untuk rendah hati, walaupun dia kan sudah terkena darah ayam, tapi dia tetap rendah hati dan tidak marah kepada orang yang membunuh ayam itu tadi. Di sini terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 215, artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Jadi di sini kan kita belajar tentang rendah hati. Maksudnya kalau misalnya teman ada yang berbuat salah kepada kita, ya kita harus memaafkannya. Kita tidak boleh membalasnya. Jadi di sini Ibu minta kalian coba berdiskusi, menyebutkan contoh akhlak terpuji. Apa kira-kira? Akhlak baik maksudnya. Perbuatan yang baik itu contohnya seperti apa? Azil? Perbuatan yang baik. Misalnya apa? Kalau makan pakai tangan kanan baik nggak? Baik. Nah, apa lagi? Berbagi Berbagi makanan Ya. dengan kawan misalnya, itu juga akhlak yang baik. Bersin misalnya, tutup mulut, itu akhlak yang baik juga. Jadi banyak ya akhlak yang baik itu. Sampai di sini ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pembelajaran kita tentang akhlak terpuji sampai di sini. Jadi akhlak terpuji itu contohnya bisa rendah hati, berterima kasih kepada orang, bersihin itu ada adabnya, menguap juga, itu ya, dan masih banyak lagi ya. Mungkin pelajaran kita hanya sampai di sini.
Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.